kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ayo main teman-teman. Yuk main. Ayo main semuanya. Kita mau main peta umpret. Peta umpet, Yoyo. Wah, ya. Ayo. Yuk, ayo. Ampempa. Layom gambreng. Aku menang. Hah? Saya menang siapa? Aku. Oh ya, kalau begitu kamu yang sembunyi ya. Oh, iya. Oke. Kita hitung ya sampai 1345. 1945 aja. Ya, oke. Oke. 1, 2, 3. Oh. Di mana teman-teman? Ya sembunyinya di mana ya? Di sana apa ya? Hah? Di mana teman-teman? Gak ada. Wah, mana ini? Mana teman-teman? Lihat enggak? Lihat enggak teman-teman? Wah, di mana ya? Wah, apa di sini? Wah, enggak ada. Wah, di mana ini? Wah, waduh, di mana ya? 1, 2, 3, yeay! Where are you? Di mana ini? Ya! Wah, ketahuan aku. Waduh. Ya. Ketahuan deh. Wah, kamu ketahuan. Sembunyinya di situ ya kan? Iya. Wah, teman-teman. Wah, kalau kita humpimpa alayom gambreng. Ya. Aku jadi inget ada lagu. Iya, apa tuh? Hompilah hompimpa. Yesus jagoanku. Oye. Nah, teman-teman. Wah, aku jadi inget Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Iya, amin. Teman-teman punya jagoan? Punya dong. Siapa jagoanmu? Tuhan Yesus. Yeay, sama. Kalau begitu kita akan memuji Tuhan sama-sama ya teman-teman. Yeay. Ya. Kamu pulang dulu ya. Oke, aku pamit dulu ya. Yoyo. Nanti ibadah sama-sama ya. Iya, dadah. Oke. Nah teman-teman. Wah, kita mau ibadah sama-sama ya. Kita akan nyanyi Hompimpa. Ya, sampai ketemu. Dadah. Shalom. Wah, tadi Yoyo ngajak kita nyanyi apa, Kak? Hompilah, hompimpa. Ya. Nanti ada lagunya Hompilah, hompimpa. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangan.
Coba lihat senyumnya. Saya. Ya, luar biasa ya. Angkat tangan, kita berdoa sebentar. Tirukan Kak Indri berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Kau ajaib. Engkau luar biasa, Kau luar biasa. Engkau Tuhan, Kau Tuhan, pembuat mujizat, Pembuat Engkau mujizat. Tuhan, Kau Tuhan. pembuat keajaiban, Pembuat keajaiban. Engkau Tuhan Kau Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berubah. dulu, Dulu. sekarang, dan selamanya. Dan selamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. jamah hidupku, Jamah hidupku. pulihkan hidupku, Pulihkan hidupku saat ini. saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Di Tuhan dalam Yesus. nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. saya berdoa. Setiap kita katakan Amin. Semuanya begitu berdiri, kita mau yel-yel dengan sangat semangat. siap. Seperti Yoyo sama Ye tadi ya, semangat memuji Tuhan, oke? Oke. Oke? 1, 2, 3, generasi Yoel. Luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyot, asik-asik, jos. Generasi Yoel. Luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyot, asik-asik, jos. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan Selama-lamanya. Dan kasihnya mengalir pada saat susah Yes. maupun pada saat Senang. Kita menyanyikan lagu ini, kasihnya seperti sungai. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Siapa percaya kasih Yesus terus mengalir? Amin. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu
waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hati, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Siapa yang percaya bahwa Yesus jagoan kita? Amin. Saya. Dia yang telah bangkit, mengalahkan maut dan mengalahkan iblis. Amin. 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 Kita mau bernyanyi Hompilah, Hompimpa. Hompilah, Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompilah, Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. amin. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melukang. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. yang buta melihat, Yang lumpuh Dia bangkit. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku, Yesus pujaanku. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan. katakan dengan iman, Dia bangkit. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh Dia bangkit. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang lupa melihat, yang Sekali lagi, Dia bangkit. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta Yang melihat, buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah, Hompilah, hompimpa. amin. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku. Hompilah, hompimpa.
Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup. Katakan Dia jagoan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Coba sama-sama katakan, Tuhan Yesus ajaib. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ajaib. Sekali lagi, Tuhan Yesus ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang ajaib. Kalau dulu Tuhan bisa lakukan mujizat, keajaiban, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memulihkan. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau juga sanggup memulihkan. Amen. Saat ini Engkau sanggup membuat mujizat dalam Amen. hidup kami. Mari anak-anak kita sembah Tuhan. Ayo anak-anak pejamkan mata, angkat tanganmu. Panggil Dia Yesus, Yesus aku percaya. Ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil Dia Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuh, ku dipulihkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, kami percaya mujizat-Mu ada di tempat ini. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Semua anak-anak angkat tanganmu di rumah. Kalau engkau bersama mama dan papa, ajak mama dan papamu angkat tangan. Hari ini ada mujizat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Ada pemulihan yang Tuhan akan lakukan di rumah kita masing-masing. Ayo nak, angkat tanganmu. Mari
Mari Papa dan Mama ikut angkat tangan, sembah Tuhan. Karena mujizatnya terjadi hari ini. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, kami percaya mujizat-Mu bekerja sore hari ini. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku Ayo adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Siapa yang percaya lambaikan tangannya. Mujizat ada di Mari kita katakan mujizat di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizat ada di tempat ini. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat ada di tempat ini. Karena kami percaya mujizat terjadi dalam hidup setiap kami. Setiap teman-teman di rumah yang menyaksikan program ini, mereka juga mengalami mujizat Tuhan. Karena Tuhan juga ada di sana. Mujizat Tuhan juga ada di sana. Dan juga mujizat juga berlaku di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, teman-teman percaya. Engkau mengasihi kami, Engkau sayang, Engkau hadir dalam hidup kami. Sore hari ini kami juga mau mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Mari Tuhan, kalau kami akan mendengar firman-Mu, Engkau bicara dalam hidup kami, dalam hati kami, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Luar biasa. Katakan sama Kak Yusa, sama-sama. 1, 2, 3, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Teman-teman tahu nggak kakak ada di mana ini? Kakak ini ada di Taman Getsemani. Wah, luar biasa ya teman-teman. Taman Getsemani, tempat di mana waktu itu Tuhan Yesus berdoa sebelum pagi hari, dini hari, sebelum dia ditangkap untuk disalibkan. Nah, di bagian mana kakak nggak tahu, di sebelah mana ya, mungkin di batu sini, wah di sini mungkin, nah ini batunya, atau di tempat lain di ujung sana, kakak nggak tahu. Getsemani ini ada di Bukit Zaitun. Lihat di belakang Kak Yusa ini banyak pohon-pohon zaitun ya,
pohon zaitun banyak, makanya bukitnya disebut Bukit Zaitun karena banyak sekali pohon-pohon zaitun di sini ya. Ini agak ada di bukit di ujung sana ya, agak turun ke bawah adalah kota Yerusalem yang terkenal itu, dan di seberang sana ya turun, jadi Yerusalem naik lalu turun lagi sedikit, ada sebuah desa yang kita mau kunjungi sama-sama teman-teman. Karena di tempat itu ada sebuah peristiwa yang langka sekali. Di kampung, di desa namanya Betania ya. Nah, sudah tidak sabar kita mau lihat ke sana ya. Ada apa di sana? Nanti kakak akan cerita di sana. Oke? Jangan kemana-mana, ikuti Kak Yusa. Jalan-jalan, pokoknya sama Kak Yusa akan jalan-jalan terus. Oke, jangan kemana-mana ya, ikuti ya. 1, 2, 3, jalan. Up. 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 Wah, saya di tangga ini aja ya. Saya di tangga ini aja ya, kalau turun ke bawah dikit, sini aja, oke. Sini aja ya teman-teman ya. Nah, ini kampung, di sini ada tulisannya apa ini? Ya, Kampung Betani, Betania kalau dalam bahasa Indonesia, Betani. Dan di sebelah bawah saya ini ada sebuah pintu. Tahu enggak teman-teman? Ini apa ini? Ini kuburan. Kuburan loh teman-teman. Kalau di sana orang menguburkan itu bukan digali, tapi dimasukkan di situ lalu ditutup. Ya sekarang udah enggak dipakai ini ya. Tapi dulu ini adalah saksi yang menyaksikan tempat ini, menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Karena pada saat itu ada seorang yang sudah meninggal bernama Lazarus. Dia dimasukkan ke dalam di situ dan 4 hari ditutup. Kalau orang meninggal sudah 4 hari, apa yang terjadi teman-teman? Pasti sudah membusuk, sudah bau. Dan sudah rusak, jantungnya sudah rusak, kulit-kulitnya sudah rusak semuanya. Tetapi mujizat Tuhan berlaku luar biasa. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia dibangkitkan oleh Tuhan. Mau dengar ceritanya? Jangan kemana-mana ya, ikuti ceritanya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba,
didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Wah, luar biasa teman-teman. Di tempat inilah Lazarus dibaringkan. Dan di tempat ini Lazarus dihidupkan. Lazarus habis itu masih berumur panjang. Di sebuah pulau namanya Sipurus ditemukan sebuah makam. Tertulis, di makam itu tertulis Lazarus 4 hari mati dan dibangkitkan. Rupanya dia kemudian melayani Tuhan, menggembalakan sebuah jemaat, memenangkan di daerah itu. Lazarus masih berumur panjang. Luar biasa, ada kebangkitan. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus meninggal dunia, apa yang dilakukan teman-teman? Dia tidak segera menolong. Dia malah membiarkan 4 hari. Dia tidak segera ke sana sebab dia ingin menyatakan kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, bilang sama orang-orang yang di situ, penyakitnya akan membawa kemuliaan Tuhan. Teman-teman, kalau kita sakit, Tuhan Yesus berkata, itu bisa membawa kemuliaan Tuhan datang ke dalam hidup kita. Lalu mereka berangkat. Waktu mereka berangkat, setelah 4 hari itu sampai ke kampung ini, di sini,
ya di sekitar sini. Lalu mereka disambut oleh Marta. Marta berkata, Tuhan kalau engkau ada di sini, Lazarus ini gak akan mati, engkau akan disembuhkan. Sekarang udah telanjur, udah mati. Tetapi Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tidak ada orang yang berani berkata seperti itu. Musa orang yang hebat, yang membuat mujizat, bahkan laut dibelah sama dia. Dia tidak pernah berkata, aku kebangkitan dan hidup. Daud raja yang terkenal, kalau perang tidak pernah kalah. Dia tidak pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Samuel yang waktu kecil mendengar suara Tuhan, tidak pernah dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan malaikat pun tidak ada yang berkata, aku kebangkitan dan hidup. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Cuma satu pribadi yang bisa berkata seperti itu. Sebab dia pribadi yang mengalahkan dosa. Dia pribadi yang mengalahkan maut. Habis itu Maria datang. Dia tersungkur dan nangis dan Tuhan Yesus ikut nangis bersama-sama dengan mereka. Dia bisa merasakan kesedihan orang-orang yang ada di situ. Bagaimana Maria dan Marta sedih karena saudaranya meninggal. Siapa yang pernah sedih hatinya di sini, lambaikan tangannya, coba jujur ayo. Yang pernah sedih hatinya, aduh sedih. Kalau kita sedih, Tuhan Yesus ikut sedih. Dia ikut sedih dengan kita. Dia bisa merasakan hati kita. Bahkan mungkin papa dan mama kita tidak tahu isi hati kita. Tidak tahu perasaan kita. Seringkali mereka tidak bisa mengerti hati kita. Tuhan Yesus mengerti hati kita loh. Dia ikut sedih kalau anak-anaknya sedih. Dan dia tersenyum bersuka cita kalau anak-anaknya bersuka cita. Siapa yang bersuka cita saat ini? Ada? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wah, luar biasa. Lalu karena dia ikut sedih, dia berkata, di mana engkau baringkan saudaramu itu? Mereka berkata, sudah 4 hari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke sini, ke mulut kuburan ini. Ditutup dengan batu yang besar supaya baunya tidak keluar. Batu itu besar sehingga susah untuk digulingkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, buka batunya, penutupnya. Marta berkata, Tuhan sudah 4 hari, sudah bau. Tapi Tuhan berkata, sudah aku katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang percaya? Yang angkat tangan, yang percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Yang percaya Tuhan katakan akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Marta percaya, dia melihat kemuliaan Allah di situ dinyatakan dalam hidupnya. Lalu batu itu digulingkan, gluduk. Wah, tergeserlah batu yang besar itu. Dan ketika batu itu sudah terbuka, Tuhan Yesus berdoa. Naik menengadahkan tangannya ke atas. Dia berkata, Bapa, terima kasih engkau telah mendengarkan aku. Dan kau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak ini, berkata, Lazarus, sama ini ya, ke sini ya, ke bawah sini, keluarlah. Wah, tiba-tiba dari dalam itu ada penampakan yang mengerikan, putih-putih keluar. Ya, orang mungkin pada takut itu dikira hantu. Ternyata bukan, teman-teman. Lazarus hidup lagi. Tapi dia kan waktu dikubur diikat pakai kain kafan. Jadi waktu keluar juga pasti masih terikat kain kafan itu ya. Ya, dikira hantu. Lalu orang-orang di situ mungkin takut ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, buka talinya. Waktu dibuka, Lazarus masih hidup. Atau sebenarnya sudah hidup lagi. Dia sudah mati 4 hari, tetapi dia hidup lagi. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah mati. Siapa percaya?
Lalu apa yang kita takutkan teman-teman? Kalau bahkan maut itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Dan dia berjanji akan menghidupkan dan membangkitkan orang yang percaya. Nanti di akhir zaman akan semua orang akan dihidupkan. Seperti Lazarus dihidupkan. Nanti di akhir zaman semua orang yang percaya akan dihidupkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau begitu apakah virus corona bisa menakutkan kita? Tidak. Apakah kemiskinan bisa membuat kita takut? Tidak. Apakah masalah membuat kita takut? Tidak ada yang bisa membuat kita takut. Kita percaya Tuhan Yesus memegang semuanya, memegang kendalinya. Dan sekarang Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Siapa yang percaya sekali lagi lambaikan tangannya. Ya, Kak Yusa akan kembali ke Taman Getsemani ya. Di sini agak panas, di sana lebih teduh ya. Nah, jangan kemana-mana ya, turun dulu. Wah, di sini sejuk ya, banyak pohon rindang ya, udaranya sejuk, banyak pohon rindang. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan kalau Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Dia melakukan karena dia Tuhan, karena dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang hidup, yang mengalahkan kematian. Yang tidak ada yang bisa mengalahkan kematian kecuali Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang dahsyat bersama-sama dengan kita. Dia hadir dalam hidup kita. Dia berkata, nak, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati, aku bisa. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan hidup. Sekalipun engkau sudah mati, engkau akan hidup karena aku bisa membangkitkan. Siapa yang percaya lambaikan tangan. Kita mau undang Tuhan Yesus membuat mujizat di tempat kita. Mungkin ada hal yang menakutkan adik-adik sekarang. Mungkin ada hal yang mengkhawatir, yang membuat engkau khawatir. Tetapi Tuhan Yesus itu membuat mujizat. Dia hadir dalam hidup kita. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau Yesus ada di sini ada mujizat. Kalau Yesus ada di rumahmu pasti ada mujizat. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu pasti ada mujizat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Kita panggil Tuhan Yesus sama-sama. Katakan sama-sama. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, siapa yang percaya? Lambaikan tanganmu, sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Percaya Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan dan menghidupkan orang yang mati sekalipun. Engkau juga akan menghidupkan kami. Engkau akan menghidupkan keluarga kami. Engkau akan menghidupkan orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya, kami percaya. Yesus, Yesus, Yesus. Ku
Lalu kita melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Minggu kemarin juga Tuhan Yesus, kita melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Mungkin teman-teman berkata, masih ada yang lebih parah dari lumpuh. Masih ada yang lebih parah dari orang buta. Dan hari ini kita mendengar Tuhan Yesus membangkitkan, bahkan bukan orang lumpuh. Dia lumpuh buta karena dia mati. Dia sudah mengalami kematian, tidak bisa bergerak, bahkan sudah membusuk, sudah rusak. Jantungnya sudah rusak, paru-paru sudah rusak, otak sudah rusak, organ-organ tubuhnya sudah rusak 4 hari. Bahkan mungkin sudah virus-virus, kuman-kuman, cacing-cacing sudah memakan bagian tubuhnya. 4 hari sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, membangkitkan, hidup kembali. Apa yang kita takutkan, bahkan kematian saja tidak perlu kita takutkan. Tuhan yang menggenggam di telapak tangannya. Dia mampu mengendalikan hidup kita. Kalau masih ada yang ditakutkan, mari kita datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sebut yang masih ditakutkan. Apa yang kau takutkan? Kalau kau takut masa depan, bilang Tuhan aku takut masa depan. Aku kok kalau ngerjain soal gak bisa, minta hikmat yang dari Tuhan. Kalau takut engkau hidupmu menderita karena ada sakit penyakit, engkau berkata Tuhan jangankan sakit penyakit, kematian kau sanggup mengatasinya. Aku tidak takut lagi. Datang kepada Tuhan, sebutkan takutmu, rasa takutmu. Tuhan, lihat ada teman-teman yang angkat tangan. Ada banyak yang ketakutan, ada takut virus, ada takut sakit, ada takut masa depan, ada yang bahkan takut kematian, ada yang takut semuanya. Kami berdoa, angkat semua ketakutan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menghandle semuanya, memegang semuanya. Berkati keluarga kami, berkati papa dan mama, berkati kakak dan adik, berkati sekolah kami, berkati Tuhan masa depan kami. Kami percaya Engkau memegang kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Setiap anak-anak yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Mazmur 103 ayat 3. Nanti kita akan terus ucapkan ya. Nanti habis ini kita akan sama-sama Kak Kekel ya. Terus ucapkan, deklarasikan. Sebab Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita dan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau teman-teman digerakkan untuk memberikan persembahan ya. Nah teman-teman bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke nomor-nomor yang sudah disediakan ini ya. Teman-teman bisa catat nomornya lalu bisa ditransfer ke nomor-nomor di sini. Lalu berikutnya kita akan ketemu di Komsel di hari Rabu jam 5 sore WIB ya. 6 sore WITA ya. Lalu jam 7 WIT ya Timur. Wah luar biasa ya. Ya ada beberapa teman dari NTT juga menyaksikan bersama-sama dengan kita. Lalu teman-teman jangan lupa untuk follow IG yang belum follow dan juga pencet tombol subscribe-nya ya, like lalu kasih komen ya, supaya apa? Supaya teman-teman nanti terus bisa terhubung dan mendapatkan info dari pelayanan kita dan kegiatan kita. Oke, dan kalau ada cerita kesaksian tolong kirimkan. Kemarin ada banyak kesaksian yang dikirim menjadi berkat, lalu kirimkan. Sederhana enggak apa-apa, atau mungkin teman-teman dapat rema atau dapat pernyataan Tuhan, belajar sesuatu dari firman Tuhan, kirimkan ke nomor di sini ya. Kirimkan supaya itu bisa menjadi berkat buat teman-teman kita yang lain. Lalu jangan lupa untuk subscribe, sudah follow akun TikTok kita Joel Kids Ministry dan juga akun IG kita Joel Kids Ministry juga. Oke, dan kita akan memperkatakan super firman kita pada sore hari ini bersama siapa? Bersama Kak Kekel di sini. Dadah.
Yeay, makasih Kak Yusa untuk firman Tuhannya. Semua diberkati, amin. 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 Siapa yang merasa sudah disembuhkan oleh Tuhan? Saya. Tuhan sudah mengampuni kita, amin. 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 Kita mau perkatakan sumber firman hari ini dengan iman dan semangat, amin. Sumber firmannya ada di layar YouTube masing-masing, oke? Oke? Siap? Siap. Siap? Siap. Siap. 1, 2, 3. Super firman. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali lagi dengan lebih lantang dan semangat. Gerakannya juga harus semangat, oke? Oke. Siap? Super firman. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Dita dan Kak Glory. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sekarang sama Kak Dita dan Kak Glory. Kak Glory belum nyala mic-nya. Coba. Iya. Iya. Adik-adik sudah siap untuk ngikutin kuis dan aktivitas hari ini? Oke. Kita langsung aja ya Kak Glory untuk ikutin kuisnya. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Pasti tadi udah fokus ngeliatin cerita dari Pak Yusa ya. Yang pertama, di manakah Lazarus tinggal? A. Betania, B. Bethlehem, C. Yudea. Kita kasih waktu 3 detik Kak Glory. Kak Glory yang hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Betania. Oke, yang kedua. Ini ada ayat yang bagus banget Kak Glory. Nih di dalam Yohanes 11 ayat 25, kata-katanya kayak gini. Jawab Yesus, akulah ... dan ... Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, apa isi titik-titiknya? Ayo apa? Ayo apa ya? Kita kasih pilihan ya Kak Glory. Yang A, jalan dan hidup. B, kebangkitan dan hidup. Yang C, mati dan hidup. Yuk, kita kasih 3 detik lagi ya Kak Glory. Bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Jawabannya adalah B, kebangkitan dan hidup. Yang ketiga, Lazarus dikubur di mana? Nah, yang A, suatu goa, B, suatu gunung, atau C, suatu sungai. Yo, kita hitung ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah suatu goa. Yeay. Selamat ya buat yang benar. Pertanyaan keempat. Berapa hari Lazarus mati? Yang A, 4 hari. Yang B, 5 hari. Yang C, 6 hari. Kak Glory hitung 1 sampai 3. Oke Kak. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A, 4 hari. Pertanyaan terakhir. Siapakah nama saudara Lazarus? Yang A, Marta, B, Maria, atau C, semua benar? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, semua benar. Yeay. Terima kasih sudah mendengarkan kuis. Sekarang aktivitas ya bersama Kak Glory. Oke. Silahkan Kak Glory. Nanti aktivitasnya tolong adik-adik foto, bisa kirim Ya. ke kakak Genyo, atau kalau adik-adik mama papahnya udah punya Instagram bisa diupload dan di tag ke Instagram Genyo di Joel Kids Ministry. Yes. Terus. Nah, hari ini kita mau hari bikin apa ini Kak Glory? kita mau buat aktivitas pop art card. Pop up Nah, card. Hah? jadi gimana itu caranya Kak. Kak
Gimana caranya Kak Glory? Jadi kalau pop art card tuh kalau dibuka lucu sekali. Lucu sekali. Kayak yang dijual di toko-toko itu ya Kak. Kita bisa bikin sendiri ya Kak. Asik. Tapi tentang Lazarus Kak. Iya, ada muminya juga ya. Nah, Oke. Alat Apa dan aja? bahannya itu adik-adik butuh kertas cover. Ya. Berwarna hitam. Kertas origami. Kertas lipat. Ya. Terus? Kemudian bisa pakai kertas apa aja yang penting putih. Ini Ya. nggak pakai buku gambar. Ya. Spidol. Oke. Terus? Gunting. Dan Double tape. double tip atau isolasi bolak-balik ya. Pulpen. Pewarna. Terus apa aja Jadi, Kak yang disiapin? Hal-hal yang perlu disiapin itu stiker dari kertas. Jadi kakak buat stiker ini tuh sendiri. Tapi kalau adik-adik mau pakai stiker yang dijual juga boleh. Oke. Nah, kita juga mau gambar nih, mau gambar Tuhan Yesusnya, Oh, iya. Lazarus yang masih di kain kafan. Oke, gimana Kak cara gambarnya? Ada ininya ya Kak. Ya, langsung aja Kak, gambar aja. Gambarnya Adik-adik boleh ikutin loh di rumah ya, bareng sama Kak Glory yuk kita bikin gambar mumi Lazarus, oke? gambar muminya bisa Nah, kayak gini, seperti tapi kakak itu. udah punya yang jadi. Ini dia. Kecil aja ya. Iya. Lalu gambar Tuhan Yesus ya Kak Gambar Glory. Tuhan Yesus. Oke. Nah, untuk pop art cardnya kita harus buat persegi kayak gini dari Oke. kertas. Kemudian Mm-mm. kita tempel-tempelin deh ke sini. Oke, kita mulai tempel aja yuk Kak. Oke. Oke. Oh ya, buat informasi ya, buat adik-adik di rumah kalau nggak punya kertas hitam, pakai kertas gambar boleh. Iya, ini jadi supaya kelihatan di kamera. jadi kertasnya yang kaku, oke? Gimana Kak? Pertama, kita tempelin dulu nih Kak. Itu guanya ya Kak? Gua tempat Lazarus guanya. Ya, Iya. gimana? Wah, Double lucu tape ya kita adik-adik. ambil dulu. Jangan lupa ya nanti difotoin, divideoin, dikirim ke kita. Kita juga pengen tahu nih hasil karyanya adik-adik pasti lebih bagus dari kita ya Kak Glory ya. Iya. Iya. Hati-hati. Pakai guntingnya hati-hati ya buat adik-adik yang kecil ya. Minta bantuan papa, mama, kakak. Nah, Ya. ditempel di bagian sampingnya nih. Oke. Oh, di bagian pinggir. Oke, di bagian pinggirnya ya. Iya. Oh, lucu Kemudian ya. supaya Kak Lazarus nanti bisa maju pas dipanggil, kita buat kayak gini. Oh, seperti Kertasnya. per. Seperti ini ya. Per, tapi dari kertas. Iya. Ditempel juga pakai isolasi Iya. bolak-balik ya. Atau pakai lem boleh gak Kak? Boleh. Oh boleh, pakai lem bisa. Cuman kakak pakai ini supaya nggak bleber Kak. Soalnya kalau pakai lem bisa bleber. Iya. Oh, seperti itu. Lalu, oh yang di dalam gua siapa adik-adik? Nah yang di dalam gua Lazarus ya. Betul, Momi Lazarus ya yang di dalam gua ya. Kita tempel Ya, nih. ditempel di per kertasnya tadi. Ye, lalu Tuhan Yesusnya di mana Kak? Oh, Tuhan Yesusnya kita tempel ini dulu. oh yang bentuk persegi tadi. Iya, supaya Iya. pas dibuka dia mekar seperti Oh iya, mekar seperti bunga yang ada di rambutnya Kak Dita dan Kak Glory. Yang di bagian bawah ya Kak itu? Iya, bagian bawah Di bawahnya, seperti oh ini. iya ya Iya. kayak gitu tuh adik-adik. Kemudian Wah. ditempel lagi Tuhan Yesus yang Tuhan minta Yesusnya Lazarus ditempel. supaya keluar. Iya, Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus ya. Iya. Yesusku ajaib, yes, Ditempel luar biasa, di yes, yes. Nah, Lucu sekali. Lalu? kita boleh juga nih buat kata-kata Iya. yang dibuat sama Tuhan Yesus. Kata-katanya apa Kak Glory? Lazarus, marilah keluar. Oke, kita tulis ya, Lazarus marilah keluar. Yang belum bisa nulis adik-adik kecil, bisa minta bantuan ya. Oh iya buat adik-adik yang ngikutin lewat radio, nanti bisa cek di Instagramnya Joel Kids Ministry ya. Di situ ada fotonya pop up card. Oh digunting. Ya hati-hati ya Kak guntingnya. Ya. Selera aja nih. Ya.
Oke, lalu ditempel. Ya. Yeay. Agak banyak ya Kak stepnya, tapi pasti adik-adik bisa yo. Mereka lebih kreatif. Yeay, seperti itu. Oh sudah selesai Kak? Ore, jadi deh pop art card-nya. Keren. Jadi pas Tuhan Yesus minta Lazarus keluar, awalnya buahnya tertutup, pas dibuka, bem, Lazarus keluar pada hari yang keempat. Yeay. Oke Kak Glory, terima kasih. Oke adik-adik, kita mau katakan super ayat kita yang dahsyat dan keren ini dari Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitku. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa Sabtu depan dan Rabu depan di Komsel. Tetap di Joel Kids Ministry. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Tepuk tangan buat anak-anak generasi YOEL. Terima kasih buat anak-anak yang antusias dan setia sampai selesai. Terima kasih buat papa dan mama, opa dan oma yang sudah mendampingi anak-anak. Terima kasih buat teman-teman dari Jogja, juga dari luar pulau. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu besok hari Rabu di Komsel Generasi YOEL jam 5 sore. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah tuh. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita masih akan ketemu lagi Depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.